warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yang duduknya di belakang, ayo, yang depan diisi dulu bangkunya. Ya. Udah, buku PPKN-nya disiapkan. Selain buku PPKN dimasukkan ya. Ya. Salah satu memimpin berdoa, siapa yang mau memimpin? Saya. Ya, silakan Mbak Apin. Marilah teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih Mbak Apin sudah memimpin berdoa. Selanjutnya akan Ibu absen. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Rahma. Rahma tidak berangkat lagi? Tidak. Kenapa tidak berangkat? Tidak tahu. Tolong nanti setelah pulang sekolah ditanyakan ya kenapa kok tidak berangkat 2 pertemuan. Ya. Karena kan kita sudah mau ujian. Jadi untuk kalian tetap semangat ya belajarnya anak-anak. Ya. Kita hari ini akan belajar bab 2, yaitu mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama agar kalian dapat menjelaskan pengertian norma. Yang kedua, agar kalian dapat menganalisis macam-macam norma yang ada dalam masyarakat. Nanti kita akan belajar menggunakan PowerPoint dan media gambar norma H. Nanti norma H-nya itu akan digunakan untuk diskusi kelompok. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materinya, terus nanti kalian berdiskusi. Setelah itu akan ada kuis secara individu. Sudah paham? Tentang apa belajarnya sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita masuk ke pembelajaran. Siapa yang masih ingat mengenai norma? Saya. Ya. Apa Mbak Abi? Norma agama dan norma kesopanan. Nah, betul, itu merupakan 2 norma nanti yang akan kita pelajari. Tapi masih ada 2 lagi, yaitu norma kesusilaan dan hukum. Nah, kita masuk ke pengertian norma. Diperhatikan PowerPoint-nya, dicatat hal-hal yang penting. Nah, sebagai pengantar Ibu akan menjelaskan manusia itu pada dasarnya memiliki 2 kedudukan. Yang pertama yaitu kedudukan sebagai Makhluk sosial. yang kedua sebagai Makhluk individu. Nah, betul. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia itu selalu membutuhkan manusia yang lain. Nah, maka manusia membutuhkan manusia lain itu akan tergabung dalam suatu kelompok di dalam masyarakat yang memiliki harapan dan keinginan yang akan dicapai secara bersama-sama. Tetapi sebagai makhluk individu, manusia itu memiliki kepentingan dan pemikiran yang berbeda. Nah, ini perhatikan. Menurut Rushkoupon, ini terdapat 3 kepentingan yang dilindungi dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah kepentingan Umum. Nah, yang kedua Kepentingan masyarakat. Yang ketiga kepentingan Pribadi. Coba jelaskan Mbak Anas, norma kepentingan umum itu terkait apa saja? Kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian. Betul. Sekarang Mbak Apin, kepentingan masyarakat itu apa saja? Kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Ya. Untuk kepentingan pribadi terkait dengan Kepentingan pribadi. ya, itu merupakan salah satu contohnya. Nah, ini masuk pengertian norma. Nah, norma itu dalam bahasa Inggris itu adalah norm. Dan dalam bahasa Yunani itu adalah nomoi dan atau nomos. Dalam bahasa Arab yang berarti hukum. Nah, tadi dari kepentingan itu masyarakat itu membutuhkan suatu aturan atau kaidah, yaitu norma tadi yang sudah disebutkan dari berbagai bahasa. Nah, secara umum norma itu diperhatikan PPT-nya yaitu kaidah, ketentuan, terus peraturan yang dibutuhkan masyarakat dalam yang mengandung nilai dalam kehidupannya untuk berinteraksi,
terus melakukan dalam kehidupan sehari-hari agar tercapai ketentraman, ketertiban, terus keteraturan. Nah, kalau menurut Jimli Asidiki, pengertian norma itu apa anak-anak? Norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan keluhuran bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia. Nah, sudah paham mengenai pengertian norma? Sudah. Nah, di Indonesia itu terdapat banyak budaya, jadi norma yang ada di daerah-daerah itu ada yang berbeda nilai-nilainya. Nah, kita masuk ke macam-macam norma ya. Ya. Yang pertama, norma kesusilaan. Pengertiannya apa, Mbak Anas? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ya, betul, berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Suara hati nurani manusia. Nah, contohnya itu norma kesusilaan itu misalnya kalian melakukan ujian di kelas. Kalian pasti tidak akan mencontek karena kalian mengikuti suara hati nurani. Karena perbuatan mencontek itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang salah. Nah, sanksinya jika melanggar norma kesusilaan itu yaitu kalian akan merasa menyesal di dalam hati kalian. Jadi kalian harus menaati norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Pengertiannya apa, Mbak Abin? Bacakan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Dari yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya itu cara berbicara, cara berpakaian, cara berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, contohnya jika kalian lewat di depan orang, pasti kalian bilang permisi. Nah, permisi itu merupakan salah satu norma kesopanan. Jika kita melanggar norma kesopanan, sanksinya yaitu kita akan dikucilkan oleh masyarakat atau dicemooh oleh masyarakat. Sudah paham? Sudah. Selanjutnya norma norma agama, yaitu sekumpulan aturan yang bersumber dari wahyu Tuhan. Nah, di Indonesia ini menganut 6 agama. Yang pertama Islam, itu bersumber pada Al-Quran dan hadis Muhammad. Nah, Kristen dan Katolik Alkitab. Hindu bersumber pada Veda. Buddha bersumber pada Tripitaka. Konghucu bersumber pada Shisuji. Nah, betul sekali. Nah, siapa yang tahu isi dari Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1? Saya. Apa Mbak Anas disebutkan? Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, betul. Dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita harus menganut salah satu agama yang ada di Indonesia, dan ini juga termuat dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita harus selalu mematuhi norma agama. Misalnya contohnya norma agama itu kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut. Jika melanggar norma agama, sanksinya yaitu berupa dosa dan nanti yang akan diterima di akhirat. Paham? Paham. Ya, lanjut ke norma yang terakhir yang kita pelajari. Itu norma Hukum. Pengertiannya apa yo? Biar tidak ngantuk disebutkan. Norma hukum. Pengertiannya, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, betul sekali. Norma hukum itu dibuat oleh badan-badan resmi negara, misalnya itu mengatur larangan korupsi, larangan tindak kejahatan, larangan pencurian. Nah, itu yang larangan itu termuat dalam baik itu misalnya dalam undang-undang. Nah, contoh di dalam norma hukum itu terdapat 2 sifat, yaitu yang pertama sifat yang memaksa dan perintah. Nah, dan bersifat
bersifat memaksa dan bersifat perintah. ayo diulang ayo. Bersifat, ini diperhatikan powerpointnya, bersifat perintah dan bersifat larangan. Nah, kalian tidak fokus ya. Bersifat perintah dan bersifat larangan. Nah, bersifat perintah itu misalnya gini, kalian harus melakukan sesuatu. Jika tidak melakukan, kalian akan dikenakan sanksi. Misalnya kalian harus membayar pajak. Nah, kalian harus melakukan pembayaran pajak. Jika tidak, kalian akan terkena sanksi hukum. Kalau bersifat larangan itu, kalian itu tidak boleh melakukan sesuatu. Jika kalian melakukan, maka kalian akan terkena sanksi. Misalnya di jalan raya kalian menerobos itu lampu lalu lintas, maka kalian akan terkena sanksi. Nah, sanksi norma hukum itu berupa dapat penjara, denda, bahkan hukuman mati. Jadi kalian harus menaati norma-norma yang ada di Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan norma? Tidak, sudah paham? Sudah. Nah, jika sudah, kita masuk ke diskusi. Nah, diskusinya kita menggunakan ini gambar norma hak. Hak itu maksudnya hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Ibu bagi kelompoknya, sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi satu kelas ada 4 kelompok ya. Ya. Setiap kelompok mengambil undian. Ibu ambil dulu undiannya. Yuk, perwakilan kelompok dipersilahkan mengambil undian. Dibuka undiannya. Nomor 1. Nomor 2. Oh iya, ya, Mbak Api nomor 1 ini, Mbak Anas. Oh Salah iya, ya. nomor 2. Mbak Maaf. Api nomor 1 ya. Nomor 1 mendapatkan gambar yang ini, dilarang berbohong. Mbak Anas tadi kelompok 2 ya? Ya. Yaitu sedang mengaji. Oke. Ibu akan jelaskan cara mengerjakannya. Jadi di dalam gambar ini ada sebuah gambar, kalian harus menganalisis ini termasuk dalam norma apa. Dianalisis pengertian normanya, dianalisis gambarnya ini apakah melanggar atau bagaimana, sanksinya apa. Sudah paham? Sudah. Ya, diskusi dilakukan 10 menit, dilakukan mulai dari sekarang. 10 menit ya dikerjakan. Ya, kelompok 1 sudah baik, hampir selesai. Kelompok 2 yuk. Ya, betul. Oke. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Yuk, kalau sudah, mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil belajarnya, silahkan. Silahkan Mbak Apin, ini gambar apa? Dilarang berbohong. Ya. Kelompok kami mendapatkan gambar norma HAKK, yaitu norma kesusilaan, yaitu tidak boleh berbohong. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Karena norma susila berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan penyesalan karena perbuatan salahnya tersebut. Betul anak-anak, ini norma kesusilaan? Nah, Betul ya. Ada yang ditanyakan pada kelompok 1? tidak. Ada, ya silakan duduk. Nah, baik, semua kelompok sudah maju ya. Kelompok 1 sampai 4 sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah Ibu nilai hasil diskusinya sudah bagus semua, sudah memahami materi, bisa dapat menganalisis gambar sesuai dengan norma. Maka dari itu Ibu akan melakukan kuis individu yang dikerjakan secara individu ya. Sudah siap? Sudah. Siap ya. Ibu akan bagikan ini soalnya. Dikerjakan 10 menit ya. Ya. Ya, mulai dikerjakan, tidak boleh
mencontek sesuai dengan norma kesusilaan tadi ya, tidak boleh mencontek. Nah, sudah selesai? Sudah. Ibu ambil ya. Ya. Ambil. Sambil Ibu mengoreksi, siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan dikemukakan. Yang pertama, pengertian norma secara umum adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi masyarakat dalam perbuatan, bertingkah laku, dan berinteraksi antar manusia sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur, dan aman. Betul. Yang kedua tadi macam-macam norma apa saja? Yaitu norma kesusilaan, kesopanan, keagamaan, dan hukum. Norma agama ya, bukan keagamaan. Oh, iya. Norma agama. Ya, kalian sudah melakukan rangkuman materi pada pagi hari ini, sudah ditulis kan? Sudah. Sudah. Ini hasil kuisnya, hasil pengerjaan individunya, semuanya sudah bagus-bagus, nilainya di atas KKM, semua ditingkatkan ya anak-anak. Baik. Nah, untuk itu pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat pada buku paket halaman 51, dibaca ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan sebelum diakhiri pembelajarannya? Tidak. Paham ya, kan sudah paham mengenai pengertian norma dan macam-macam norma. Jangan lupa dibaca bukunya untuk pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pelajaran, salah satu pemimpin berdoa. Silakan Mbak Anas. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih Mbak Anas sudah memimpin berdoa. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.